sholat. Yang akan sholat itu yang memandikan jenazah. Nah, jadi perintah mewudoni jenazah juga tidak ada. Perintah mewudoni yang memandikan jenazah juga tidak ada. Ya. Hanya Nabi memerintahkan kalau memandikan jenazah itu supaya diawali dari anggota badan yang terkena wudhu, artinya dimulai dari sebelah kanan gitu loh. Mandikan, ya kan? An Ummi Atiyah radhiyallahu anha qala Rasulullah SAW fi ghuslil baitihi ibda bima yaminiha wa mawadil wudu'i minha. Hadis riwayat Bukhari. Dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ketika kami memandikan jenazah putri beliau, mulailah dari anggota-anggota sebelah kanan dan anggota-anggota wudhunya. Jadi kalau mau mandikan jenazah dimulai dari anggota-anggota sebelah kanan dan dimulai dari anggota wudhunya. Ya. Kalau mau mandikan tangan ya tangan, tapi dimulai dari yang kanan. Nah, wudhu kan disyariatkan memulai dari anggota yang kanan. Jadi memulai bukan mewudoni jenazah, bukan. Dimulai dari sebelah kanan atau dimulai dari anggota-anggota wudhu yang diwudoni itu tadi. Bukan diwudoni, disirami banyu mandikan jenazah itu dimulai dari anggota wudhunya. Apalagi? Terkadang saya ikut saya mencari burung di hutan atau di sawah dengan memikat atau pulut. Dan burung hasil pikatan itu biasanya langsung dijual di pasar. Apakah boleh mencari burung dengan cara dipikat? Dan apakah memelihara burung dalam cangkang itu diperbolehkan dalam agama, Ustaz? Boleh, asal kamu beri makan, beri minum, diupeni lah. Nah, kalau kamu beri burung di dalam sangkar, orang beropeni, tidak dimakan, tidak diminum sampai mati, lah itu dosa kamu. Ya, ada zaman dahulu orang memelihara kucing, wanita memelihara kucing, tidak diberi makan, tidak diberi minum, kelaparan sampai mati. Katakan Rasulullah, orang ini masuk neraka karena kucing yang dipeliharanya. Ya, andai kata kucing tadi tidak disangkar, dilepas, dia bisa mencari makan sendiri. Ya, kamu nyium kucing tapi dilepas, tidak dikurung, biar mencari makan sendiri. Bisa kucing itu mencari makan sendiri, bisa. Malah kadang-kala itu bandeng, terus untuk bandeng goreng barang, ya. Dia mencari makan. Tapi karena kamu kurung, tidak bisa mencari, tidak kamu berikan makan, tidak diminum sampai mati, dosa. Bisa, maka burung ya begitu. Kalau kamu memberikan memelihara burung di dalam sangkar, ya kan? Tapi dijamin makanannya, minumannya kopen, bersihnya, tidak apa-apa. Dulu ada ahad minggu pagi tuh, katanya burung tuh kalau disangkar nangis, manggung itu jari nangisnya kleru, ya, mau manggung itu orang nangis, seneng deh. Kalau susah nggak pernah manggung dia. Ya itu. Jadi boleh asal diberikan haknya. Makan minumnya diupani sing apik. Itu ya. Apalagi? Dari Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Apabila saya memberikan sesuatu kepada seseorang, saya hanya berharap diganti oleh Allah dan sangat berharap yang demikian itu bagaimana, Ustaz? Gak apa-apa. Ya, memang Allah katakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, kan gitu kan? Ya. Salatku, ibadah sembelihanku, aktivitas hidupku, aktivitas apa kamu memberi orang, menolong orang, tidak mengharapkan balasan dari orang yang kamu tolong, itu tidak. Semuanya hanya lillah, mengharap ridhonya Allah. Ya, dan Allah sudah berjanji, orang siapa menolong saudaranya, Allah akan menolong dirinya. Ya,
Ya, dari orang yang suka menolong saudaranya, Allah akan memberi pertolongan pada orang yang suka menolong itu. Orang yang melapangkan kesusahan saudaranya, Nabi mengatakan nanti Allah akan melapangkan kesusahanmu di hari kiamat nanti. Ya, jadi ada orang susah, kamu bisa menolong, melapangkan kesusahannya. Nanti kata Nabi, kamu akan ditolong di waktu kamu kesusahan di akhirat, nanti ditolong oleh Allah. Jadi mengharapkannya dari Allah. Maka jangan kamu memberi sesuatu kepada orang lain dengan harapan kamu mendapat imbalan dari orang lain lebih banyak. Ya, nyili duit 1 juta, supaya nanti dikembalikan 1.200.000 atau 1.300.000. Ya, nah orang balik gitu kan tidak mau lah, ini yang namanya riba kan gitu kan. Riba ya tak? Tak silih ya, aku butuh dia ya, pira butuhmu 1 juta, aku balinya 1.500.000 ya, yang 500 itu yang riba, tak boleh. Maka Allah mengatakan wala tamnun tas taksir, jangan kamu memberikan sesuatu kepada seorang ya dengan harapan mendapat pengembalian yang lebih banyak, tak boleh itu. Kalau kamu harapkan sesuatu pada manusia, tidak boleh. Tapi kalau kamu memberikan sesuatu kepada seorang, harapannya nanti diberikan balasan oleh Allah, tidak usah kamu harapkan lebih banyak, Allah mesti memberi lebih banyak. Kamu mengeluarkan infak di jalan Allah, ya, jalan Allah untuk bangun pondok pesantren, untuk bangun masjid, untuk madrasah dan lain-lain, untuk mengharapkan ridha Allah. Diganti Allah lebih banyak nanti, menurut janji Allah. Tidak usah kamu harapkan, pasti itu. Wa may yuqridullah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adhafan katsira. Siapa yang menginfakkan harta di jalan Allah, Allah akan mengganti. Ya, yang diterangkan tadi dengan berlipat ganda, lipat ganda yang banyak, itu janji Allah. Sedang Allah kalau berjanji, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Maka kalau kamu menolong seseorang pun jangan mengharap pertolongan dari orang yang kamu tolong, tapi harapannya pertolongan dari Allah. Apalagi? Saya kalau mau tidur sudah wudhu, membaca Al-Fatihah 7 kali, Kulhu 7 kali, Anas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, sholat tahajud 8 rakaat dan witir 3 rakaat. Kok masih tidak bisa tidur, badan panas dan berkeringat. Lalu membaca ayat kursi 7 kali, syaitonnya pergi. Kemudian kembali sholatnya, sholat istikharah, lalu membaca ayat kursi 7 kali lagi sampai adzan subuh baru bisa tidur. Ayat apa, surat apa yang harus dibaca untuk menghilangkan syaitan agar tidak kembali lagi, Ustaz? Dipasang erok-erok, ya. Lewes mari, tali meneh, nanti orang sekedar dipasang susuk, tapi dipasang erok-erok. Di mageri ben setane ora bali. Ndak apa iso maca Fatihah ping 7, Kulhu ping 7, Nas ping 7, Falaq ping 7, ayat kursi. Wis sing ngajari sapa? Sapa sing ngajari? Ini karanganmu dhewe ta iki. Jadi maca Quran, maca itu ora kok ben iso turu. Ya. Nek kowe nggugu aku ben iso turu, nek ora iso turu minum obat tidur. Nek nggugu aku lho, mbok dari apik mbok ora nek nggugu aku ya. Nah. Apa perkara aku asline kecanduan piye? Aku mau ngandani butuh endang turu minum obat tidur. Gendang turu. Nek mat tidur loro iso telu. Nah, gitu ya. Nah, mestinya kalau memang seperti itu tuh jangan maca Quran bendang turu reneng. Maca Quran bendang turu. Sekarang yang mestinya ditanya apa sebabnya nggak bisa tidur itu sebabnya apa? Sampai apa? Nah, kalau semacam itu tadi, nah, coba diperiksa saja ke dokter. Periksakan ke dokter spesialis yang kamu cerita nih dokter
Oh, kalau tidur sulit itu kenapa? Nanti kan dikai nasihat dokter. Kalau ayat Quran tunggu nurak-nurak kewi ya. Aku kutine maca ping 7 ping 8 ping pira ki wong nganti subuh ora iso turu. Jadi nama maca Quran itu lillah rabbil alamin, jangan tak maca Quran ben turu, tak maca Quran ben apa? Nek maca Quran itu nek nunggoni mbae atau papae ora iso-iso lara ra mari-mari macake Quran nek mati bentang mati, nek waras bentang sehat, nek mari bentang waras, itu ndak rasa ngono. Ya, termasuk maca Quran itu hanya mengharap ridhonya Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya, aktivitas hidup. Kamu ya ini kok maca Quran apa? Mengharap ridhonya Allah. Ya, maca Quran ora wayan, jam 1 kena, jam 2 kena, jam 3. Jam berapapun boleh baca Quran. Ya. Maka kalau kamu kok sudah sulit tidur, lebih baik periksakan ke dokter. Dokter spesialis yang ahli dalam hal itu. Ya, nanti akan diarahkan, dinasehati. Mungkin karena syaratnya tegang, mungkin akan dilemahkan, dilenturkan. Itu ada obatnya itu. Jadi saran saya, kalau yang kamu lakukan itu, daripada membuat obat sendiri, baca Fatihah, Qul huwallahu, Qul a'udzu birabbin-nas, ayat kursi, semua dibaca 7 kali 7 kali. Barang 7 kali kok ya ora iso turu, berarti ayatnya ora mandi kira-kira. Nah, memang ayat itu bukan untuk tidur. Maca ora turu-turu, nek kowe iso maca iki malah ora turu-turu. Ya. Nek kowe wis ora maca berarti wis turu. Nek iso maca berarti rum turu kamu. Nah, maka kalau memang kendala semacam itu konsultasi dokter. Nah, nanti akan diberi nasihat. Kalau dokternya Islam mungkin di samping diberi obat secara dohidiyah itu, ya di obat mungkin ditambah kamu banyak zikrullah. Karena zikrullah itu menenangkan hati. Lalu kalau hatinya tenang bisa segera tidur. Nah hatinya gelisah arah turu piye wong gelisah. Ya itu aja, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Untuk pertanyaan tertulis cukup Ustaz? Ya. Apalagi sekarang pertanyaan langsung masih ada waktu ini, banyak waktunya. Bapak dan Ibu yang ada di pertanyaan langsung, silakan disebutkan nomor mic. Selamat datang saya ucapkan dulu ini dari saudara-saudara kita rombongan satu dari Magetan. Bentar ya. Dari Magetan 315 orang. Dari Kedung Tuban Blora 1 bis. Dari Minggir Turi Sleman 3 bis dan 1 mobil. Dari Secan Magelang 1 bis. Dari Sedayu Bantul 1 bis. Dari Ngambon Bojonegoro 1 bis. Dari Kaloran Temanggung 1 bis. Sine Sidolaju Ngawi 3 bis. Kota Semarang 40 orang. Sumowono Kabupaten Semarang 25 orang. Dari Piungan Bantul 1 bis. Ya ini selamat datang rombongan-rombongan dari jauh-jauh ini. Mudah-mudahan berangkat sampai di tempat yang dituju, sampai dalam perjalanannya selalu di jalan Allah, diridhai oleh Allah. Nah semua ini mohon izin, berapa rombongan akan berkunjung ke Ponpes MTA ya silakan. Ya, berapa rombongan akan berkunjung ke Ponpes MTA silakan. Ini ibu-ibu, bapak-bapak yang mau berombong-rombong setelah akad pagi nanti mau ke pondok pesantren yang kita bangun silakan. Bentar lagi nanti akan ada pengumuman penerimaan santri baru. Ya. Mungkin nanti mulai Desember akan mulai diumumkan penerimaan santri baru. Akan siapkan brosurnya juga. Bab kemarin sosialisasinya tampaknya kurang menyeluruh apa kurang paham. Ya sudah pondok pesantren sudah buka, sudah mulai masuk.
masih ada beberapa orang yang datang mendaftarkan, ya, sudah mulai belajar beberapa hari baru datang kan sudah tutup. Katanya disampaikan oleh pimpinan-pimpinannya bahwa pondok pesantren yang hari ini, yang kemarin dulu ya, itu khusus untuk Solo Raya. Ada yang menyampaikan begitu katanya. Padahal nggak ada Solo Raya, se-Indonesia itu. Ya, siapapun boleh, mau ada dari Rio, ada Jambi, boleh dari Merauke juga ada yang kemarin. Maka supaya tidak simpang siur lagi, nanti akan ada pengumuman disertai brosur syarat-syarat penerimaan santri baru. Jadi tidak terasa ini sudah mulai, ya, akan Desember akan mulai diumumkan, dan mulai bulan ini akan memulai pembangunan tahap kedua untuk persiapan kelas yang akan datang ini. Ya, mari kita jawab pertanyaan langsung. 30, 11, 29, 20, 16 sudah. 37, 11, 29, 29. 11, 6. 11, 16, 37, 29, 11 dan nomor 6. Oke, kita awali dari mic nomor 16. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya nama Suryadi dari cabang Pelausan Kabupaten Takilan Magetan. Pelausan ya? Ya, Ya. saya mau minta tausiah Pak untuk saudari saya. Karena di cabang kita di Pelausan itu baru saja 2 minggu yang lalu menerima anggota pengajian baru. Anggota itu perempuan atau wanita, dan belum berapa lama suaminya meninggal. Dan wanita ini didatangi orang, katanya cuma Ustadz, tapi bukan dari MTA. Katanya apa? Jauh dari Ustadz, tapi dari Ustadz, bukan dari MTA Ustadznya itu. Tapi sudah meninggal. Yang meninggal suaminya itu, suaminya Mbak Yuni namanya. Itu temannya yang mendekati Mbak Yuni itu. Oh, teman. Mengatakan bahwa suami Mbak Yuni yang meninggal itu tahu Mbak Yuni ngaji di MTA tidak senang. Maka hati Mbak Yuni jadi gelisah, seolah-olah akan mundur dari MTA. Maka minta tausiahnya supaya Mbak Yuni bisa istiqomah ngaji di MTA. Sekian Pak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini suami istri ngaji di MTA, terus suaminya meninggal gitu ya. Karena suaminya meninggal, ada teman yang mendekati janda tadi karena suaminya meninggal, akan mendekati, mungkin malah akan dinikahi laki-laki tadi. Tapi diberitahu kalau suamimu dahulu kamu ngaji di MTA itu tidak suka gitu ya. Nah, suaminya dulu ngaji tidak suka. Nah sekarang andai kata suka ya mau apa, wong wis mati ya. Andai kata suka atau tidak suka akhirnya mati ya kan. Terus mau apa? Kalau dia mau dinikahi wanita tadi, mau dinikahi laki-laki supaya tidak ngaji, soalnya nek kowe ngaji bojomu ndak mati kaya sing wis kuwe mbaknya. Kalau memang seperti itu terserah aja dia. Kalau memang dia keluar ngaji karena akan dinikahi orang laki-laki, yang laki-laki tidak senang ngaji, maka kalau kamu tetap ngaji saya tidak jadi nikah kamu. Tapi kalau kamu tidak ngaji saya nikahi. Nah terserah saja ya, bagian ngaji ya silahkan, tidak ngaji ya silahkan, ya kan? Tapi kalau ngaji ben entuk bojo itu tidak ada di sini, ya kan? Nah, ngaji aja boleh bojo atau ngaji hanya lillahi rabbil alamin. Maka tergantung dianya, saya tidak bisa menguatkan, ya, menguatkan ben tetap ngaji, ojo dipek wong ora ngaji, udah dadi ra ngaji, tidak ngaji ya boleh silahkan. Kamu ngaji bukan menguntungkan orang lain, kamu tidak ngaji bukan merugikan orang lain, ya.
kamu ngaji atau tidak ngaji, untung rugi yang menanggung siapa? Dirinya sendiri. Man amila sholihan fali nafsihi wa man asa'a falaiha. Siapa berbuat baik, untungnya diri sendiri. Siapa berbuat tidak baik, ya kerugiannya ditanggung sendiri. Jadi saya tidak bisa Bapak untuk menguatkan wanita supaya tetap ngaji. Jadi mau dinikahi orang yang tidak ngaji, biar tetap ngaji bagaimana? Apa tak pek bojo ben melu ngaji? Nah, saya kalau menikahi wanita ben gelem ngaji, salah juga saya. Buat apa yang begitu itu? Ya kan? Ngaji ya silakan, tidak ngaji ya silakan. Kalau memang kamu memilih ya kebenaran, kebaikan, mestinya ditukar dengan apapun. Kalau meyakini sesuatu kebenaran, suatu kebaikan, ditukar dengan apapun mestinya tidak mau. Kalau ditukar untuk tidak ngaji lah, kecuali kalau kamu mau mencintai saya, kamu tahu enggak, saya itu ngaji. Kalau saya suruh keluar ngaji, lebih baik saya tidak punya suami daripada saya ngaji tidak boleh. Sebab nanti kalau ya Allah menghukum saya atau memanggil saya, mencabut nyawa saya, suami nggak bisa gondeli. Ya? Padahal Allah perintahkan wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu mati kecuali mati dalam tunduk patuh pada Allah. Lah ngaji itu perintah Allah. Nah kalau manusia menghendaki supaya tidak ngaji, perintah Allah dengan perintah manusia mana yang harus wajib ditaati? Nah itu kan. Jadi Bapak kalau ada pengajian, buka di sana pengajian, jangan terlalu berharap ya ben wong-wong do gelem ngaji ya. Dah ikuti umumnya orang, tidak perlu. Ngaji boleh. Siapa mau ngaji syarat-syaratnya begini, tidak ngaji silahkan. Maka ngaji itu metu ya boleh, masuk ya boleh. Kalau tidak mau mentaati aturan yang ada di dalam pengajian, keluar nggak apa-apa. Ya, keluar nggak apa-apa. Itu Pak ya. Nah, apalagi yang lain. Baik, nomor 37 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kenalkan, kami dari nama saya Suharja, itu berasal dari Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Ngajinya di Singkawang. Jadi kalau dari Tebas ke Pontianak adalah sekitar perjalanan 5 jam. Ini Kalau batasan Malaysia 2 jam sudah sampai. Ya, kamu datang ke sini kapan? Iya, datang sini saya hari Jumat. Jadi semalam itu alhamdulillah saya di hotel Tosan itu. Oh, di hotel Tosan. Ya. Ini kami pernah kami mendengar daripada ceramah bahwa pada saat nanti hari kiamat itu manusia haus sekali, lapar sekali. Tapi ada segolongan daripada umat manusia yang disuruh meminum daripada telaga Rasulullah, telaganya Nabi Muhammad SAW. Nih, sehingga orang tersebut adalah tidak haus selamanya. Pertanyaan saya, amalan apa di dunia ini sehingga kita bisa nanti meminum daripada air telaganya Rasulullah SAW? Sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi orang yang masuk surga itu akan keturutan apa yang jadi kehendaknya. Minum telaganya Rasulullah. Ya. Allah mengatakan inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ya. Jadi apa yang bisa menyebabkan orang tidak pernah merasa haus, tidak haus yang keterlaluan, wes enak tok, seneng tok, apa? Amalan apa? Ya, amalan apa itu? Allah dah menjamin innalladzina amanu wa amilus sholihah. Amal soleh. Ya, orang yang tidak beriman dan beramal soleh, semua manusia itu rugi oleh masa.
Allah yang mengatakan wal asri innal insana lafi khusrin, demi masa semua manusia dalam keadaan rugi. Tidak ada yang tidak rugi karena waktu. Ada yang tidak rugi karena masa, illalladzina amanu, hanya orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan beramal soleh, tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi orang yang tidak rugi itu hanya orang yang beriman dan beramal soleh dan wasiat mewasiati, ingat mengingatkan satu sama lain dengan kebenaran, itu dengan Al-Quran, dan ingat mengingatkan dengan kesabaran. Itu yang akan mendapat suatu kenikmatan, termasuk minum telaganya Nabi tadi, akan dapat itu. Maka modalnya amalan apa? Amalan soleh yang didasari iman dan amal soleh, itu dijamin oleh Allah. Ya. Dengan kata lain juga syaratnya untuk memperoleh itu menjadi orang yang bertakwa. Karena orang bertakwa itulah orang yang disediakan oleh Allah surga. Kalau dapat surga tidak akan mengalami haus yang keterlaluan, lapar yang keterlaluan, dan akan selalu segar. Minum telaga Nabi, minum apapun terpenuhi di situ. Orang yang bertakwa. Jadi amalan apa? Amalan yang bisa membawa dirinya kepada ketakwaan pada Allah. Maka wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ardi u'iddat lil muttaqin. Ya. Itu. Ya, segeralah kamu mendapat ampunan dari Tuhan dan mengharapkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disiapkan oleh Allah. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi tadi khusus untuk orang-orang yang bertakwa. Maka kalau kita menjadi orang yang bertakwa, dah terpenuhi semuanya itu. Untuk menjadi orang yang bertakwa ada penunjuknya, ada jalannya. Ya, jalannya mengikuti apa tuh, dengan mentaati Allah dan Rasulnya. Petunjuk menjadi orang bertakwa, kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 2, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Quran itu kitab yang tidak diragukan kebenarannya. Ya, di samping itu fungsinya petunjuk untuk siapa? Lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa atau orang-orang yang ingin bertakwa. Jadi kalau ingin jadi orang yang bertakwa, petunjuknya Al-Quran. Dah, di Al-Quran tercapai semua yang Bapak inginkan tadi, pasti tercapai. Ya, kalau mengabaikan Al-Quran tidak mungkin akan tercapai. Karena jalan menuju takwa itu Al-Quran. Ya, tidak mungkin orang bisa menjadi takwa tanpa memahami, tanpa mengamalkan Al-Quran. Nah itulah ya, singkatnya itu. Tidak ada amalannya harus begini, sudah takwa itu sudah. Kalau takwa pada Allah, sudah pasti sampai kepada Al-Quran. Akan merasakan minum telaganya Nabi nanti. Telaga Kausar. Ya, apalagi? Berikutnya penanya nomor MIK 29, dipersilakan nanti bersiap-siap nomor 11. Nomor 29. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan kepada Bapak Al-Ustadz yang setiap 2 minggu malam Jumat selalu mendoakan saya. Saya perkenalkan sebelumnya, nama saya Ibu Sri dari Pacitan, yang saya yaitu menderita sakit jantung dan ginjal, yang saya selalu bertanya lewat radio Persada. Ya. Juga saya ucapkan terima kasih kepada anggota Taksin di radio Persada yang selalu mendoakan saya pula. Di sini Pak Ustadz, yang akan saya tanyakan tentang suami saya. Suami saya menderita sakit
stroke. Tapi dia susah saya ajak untuk bersabar, dan dia selalu mengeluh dan mengeluh. Mau saya, dia itu selalu sabar untuk menghadapi segala cobaan yang menimpa pada kami. Tapi dia selalu menghadapi penyakitnya itu selalu dengan mengeluh dan selalu mengatakan, kadang-kadang minta mati itu Ustadz, yang saya tidak suka. Dan kadang saya bertanya, Pak, emang kalau mau mati udah punya sangu? Gak jawabnya sangunya, katanya sambil jalan. Kadang-kadang hati saya sakit banget. Setiap saat banyak yang ngeramahin, banyak yang kasih tahu agar supaya tidak mengeluh, tapi dia selalu mengeluh dan mengeluh terus-menerus. Yang saya tanyakan, bagaimanakah kalau orang sakit itu selalu mengeluh? Pertama, yang kedua, mohon tausiahnya untuk suami saya. Mungkin saat ini dia mendengarkan di rumah agar dia mau bersabar dan menghilangkan rasa keluhannya itu dan menerima apa yang Allah diberikan pada kita. Dan untuk saya sendiri juga mohon doanya untuk semua jamaah di sini, juga Al-Ustadz. Semoga saya juga istiqomah dalam mengaji di sini, dalam mencari ilmu di sini menurut tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Karena di tempat saya cuma saya sendiri, mungkin sama Pak Lek saya itu, lainnya nggak ada. Saya selalu berangkat ke sini sendiri dengan naik bis. Mulai tanggal 25 Agustus sampai saat ini saya selalu rutin. Mudah-mudahan saya harapkan saya bisa istiqomah dalam menjalankan kajian saya ini. Dan mudah-mudahan saya tetap sabar untuk menghadapi suami saya yang